akan kembali belajar. Kalau ketemu lagi Pak Guru toh? Ya. Senang atau tidak? Senang. Nah, Pak Guru selalu menginginkan anak-anak itu dari anak yang Pintar. ya. Dunia semakin maju dan pengetahuan juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ya toh? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Coding dan kecerdasan artifisial, ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Coding. Apa itu coding? Coba baca sama-sama. Coding adalah Oke, baik. Pak Guru ulangi lagi. Coding adalah bahasa komputer yang membuat komputer melakukan tugas. Sementara kecerdasan artifisial apa? Memungkinkan komputer berpikir dan belajar seperti manusia. Pak Guru kasih contoh, ya. Contohnya begini. Ini Pak Guru ada file ya. Nah, ini ada file yang Pak Guru sudah ketik. Coding, saya memberi kode. Di rumah biasanya kan ada lampu listrik itu yang kamu tinggal atau ketuk, tepuk, lampu menyala. Ada toh? Ya. Kalau kasih mati lagi, lampu mati. Itu adalah kode yang diberikan. Setelah diberikan kode tepuk tadi itu, maka alat yang sudah diprogramkan tadi, lampu tadi itu, dia bisa membaca. Ya toh? Contoh sekarang dalam komputer ini ada file yang sudah diketik. Perhatikan ke sini. Ada file yang sudah diketik. Pak Guru kasih kode. Saya akan blok semua tulisan yang ada. Tebalin. Lihat, saya blok. Saya kasih Ctrl A. Semuanya ditebalin toh? Ya kan tidak? Diblok semua tulisannya itu. Ya. Itu adalah kode. Ya toh? Ya. Setelah kodenya tadi itu Ctrl A. Ya toh? Itu yang singkat. Ya. Setelah diberikan kode, komputer membaca. Oh, perintahnya tadi itu Ctrl A. Maka dia bekerja sendiri. Kerjanya apa? Dia blok semua tulisan yang ada. Ya kan? Iya. Nah, jadi komputer ini adalah komputer itu alat yang cerdas. Dia bisa membaca apa yang kita inginkan. Yang penting perintahnya itu jelas, ya anak-anak ya. Iya. Nah, coding adalah bahasa komputer yang membuat komputer melakukan tugasnya, ya toh. Bahasanya bagaimana? Ctrl A tadi. Ctrl A tadi itu, jadi itu bahasa komputer. Nah, ketika kita melakukan perintah seperti itu, maka komputernya bekerja dengan kecerdasannya. Ya. Jadi bekerja dengan kecerdasannya itu dia memblok semua tulisan yang ada. Ya. Bisa? Bisa. Memang banyak selama ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma karena kita tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari coding dan kecerdasan artifisial. Kita melakukannya, kita buatnya, tetapi kita tidak sadar, ya dong? Atau mungkin kamu pernah ke hotel? Pernah tidur di hotel? Pernah. Kamu lihat di hotel sekarang itu yang berbintang 5 ada chip kartu seperti ATM, perhatikan? Iya. Nah, kalau kamu mau buka pintunya, tempel, karena sudah bisa membaca kode yang ada, maka pintunya terbuka. Tetapi kalau kartu lain yang kamu tempelkan di situ, maka dia tidak akan membaca, ya, atau tidak bisa melakukan perintahnya. Perintahnya kan ya untuk membukakan pintu, ya toh? Iya. Nah, dengan memasukkan atau menempelkan kartu tadi. Tetapi ketika kartu yang ditempelkan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah terprogram di pintu tersebut, maka pintu tidak akan bisa terbuka.
Tetapi karena pintu itu sudah terprogram, sudah terkonek dengan kartu yang ada yang kamu tempelkan, maka pintu bisa terbuka. Bisa ya? Itu perbedaan antara coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini diperjelas lagi. Coding itu bahasa komputer. Ya. Contohnya ini lagi. Aku kembali ya. Lihat. Ini kan ada halaman yang sudah terisi. Oh, saya mau tampilkan halaman yang masih kosong. Halaman Word. Saya ketik Ctrl N. Oh, saya tampil kosong. Ya toh? Di sebelahnya. Nah, sekarang biar kamu bisa lihat. Saya mencoba menulis nama Raka. Saya ketik di sini RAKA, ya, ya toh, Raka, ya. Saya ketik dan komputernya langsung melakukan perintah saya, ya toh, bisa? Bisa. Oke. Itu tadi bahasa komputer atau codingnya itu. Sedangkan kecerdasan artifisialnya tadi itu perintah yang kita buat dikerjakan atau dilakukan oleh komputer, ya, bisa ya? Oke, berikut. Kecerdasan artifisial, komputer yang berpikir dan belajar. Tetapi intinya perintah yang kita hendak atau yang kita masukkan harus perintah yang jelas sehingga komputer itu tidak pusing lagi berpikir, ya toh? Misalnya, oh ini ada uang 10.000. Esther, kau ke warung pergi beli gula, ya toh? Maka Esther nanti itu akan membeli gula sesuai dengan uang yang diberikan, ya toh? Tetapi kalau perintahnya tidak jelas, oh Esther ini dong, kau pergi belanja apa saja dia itu. Nanti Esther bingung sendiri. Tadi mau belanja apa ini uang, ya toh? Nah, komputer juga begitu. Kalau perintahnya jelas, maka apa yang kita inginkan untuk ditampilkan oleh komputer itu, dia akan tampilkan. Tapi kalau perintahnya tidak jelas, maka dia tidak akan memberikan jawaban atau tidak memenuhi keinginan kita. Bisa ya? Nah, lihat itu. Kecerdasan artifisial, coba. Esther baca ini. Esther baca. Baca. Kecerdasan artifisial adalah, bisa bacakan tidak? Hah? Berpikir, belajar, dan beradaptasi. Nah, perhatikan. Kecerdasan artifisial adalah teknologi komputer yang dapat melakukan tugas seperti manusia, termasuk berpikir, belajar, dan beradaptasi. Contoh, oh saya mau supaya komputer ini bikin sesuatu untuk saya. Saya perintahkan, komputer tolong bikinkan saya. Saya kasih contoh. Aku kasih contoh ya. Perhatikan baik-baik. Di sini, ini yang kita tidak sadar itu ternyata di HP anak-anak, praktik. Di HP-nya anak-anak, di situ ada teman curhat. Di HP itu ada teman curhat. Di mana itu? Kamu perhatikan di aplikasi WhatsApp. Di bagian atasnya itu sebelah kanan ada tulisan Meta. Meta AI. Meta itu punya Facebook, media sosial. AI itu AI, itu Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial. Nah, di sini bakal bercontoh ya. Ini ada Meta AI toh? Ya toh? Nah, sekarang Pak Guru mau curhat ini ke Meta AI. Curhatnya apa? Hah? Mau curhat, kamu tanya apa?
bagaimana cara membuat mie goreng. Ya toh? Ya. Klik. Nah, itu dia jawab. Ya toh? Enak kan tidak? Enak. Enak kan tidak? Enak. Enak toh? Lihat, ada cara membuat mie goreng, perhatikan. Lihat, yang pertama, membuat mie goreng sangat mudah dan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Berikut adalah resep dasar untuk membuat mie goreng yang lezat. Bahan-bahannya. Jadi sebelum membuat sesuatu itu harus siapkan bahannya tuh. Bahannya, yang pertama, 1 bungkus mie telur atau mie instan. Berikut 2 sendok makan minyak goreng. Yang berikut 1 bawang, 1 siung bawang putih cincang. Yang berikut 1 siung bawang merah iris. Ya toh? Berikut setengah bagian bawang bombay iris dan seterusnya. Lalu dilihat di bawahnya itu bagaimana cara buatnya. Setelah disuruh untuk menyiapkan bahan-bahannya, diminta juga atau disajikan juga cara membuatnya. Ya toh? Sehingga yang tadinya kamu tidak tahu bagaimana cara masak mie goreng, kamu jadi tahu, oh ternyata seperti ini cara memasak mie goreng sehingga hasilnya enak dan lezat. Lihat, yang pertama, rebus mie. Rebus mie dalam air mendidih hingga setengah matang. Tiriskan dan sisihkan. Ya, rebus mie ya toh. Setelah setengah matang, ditiriskan dan buang airnya. Itu. Berikut, tumis bumbu. Panaskan minyak goreng dalam wajan, tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum dan seterusnya ke bawah. Ya, kalau kami Pak Guru istilahkan, Meta AI ini adalah teman curhat. Ya toh, teman curhat. Oh, kamu misalnya tidak tahu bahasa Inggris, misalnya apa bahasa Inggrisnya selamat pagi? Ketik saya di situ. Apa bahasa Inggris selamat pagi? Nanti dia akan jawab. Ya, selamat pagi. Good morning. Ya toh? Ya. Itu dia jawab. Bisa? Nah. Good morning everyone. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Ya. Jadi tidak ada yang susah. Kalau kamu nanti mau ke sana, sampai di sana, oh, tidak ada orang yang kamu kenal. Yang ada di sana bule. Tapi saya tidak bisa berbicara berkomunikasi dengan dia. Begitu. Nah, caranya agar bisa berkomunikasi, minta tolong. Kamu pegang HP tuh, HP Android, tetapi intinya harus ada paket di dalamnya. Minta tolong. Ketik saja. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Mau tanya di manakah letak puskesmas yang terdekat? Tanya. Langsung nanti sampai di sana. Ketika dia jawab juga kamu bisa. Oh, ada juga itu aplikasi Translate. Ketika dia bisa bicara dalam bahasanya dia, aplikasi ini langsung membaca atau menangkap. Oh, dia pakai bahasa apa? Dan dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa. Nanti kalau kamu mau balas lagi dia, kamu pakai bahasa Indonesia, aplikasi yang akan membantu menerjemahkan sehingga dia bisa paham apa yang kamu sampaikan. Meskipun yang disampaikan itu dalam bahasa Indonesia, tetapi alat ini tadi membantu menerjemahkan sehingga lawan bicara yang tidak mengerti bahasa Indonesia, dia bisa tahu dengan bantuan terjemahan tadi. Bisa? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut. Itu kecerdasan artifisial. Contoh AI yang kita gunakan sehari adalah ada asisten suara yang membuat kita mendapatkan informasi atau menyelesaikan tugas dengan lebih mudah. Ya, di sini juga tadi itu kita bisa merekam suara. Ya, kalau kita malas mau catat di HP ini, ketika teman-teman atau anak-anak mau chat dengan teman-teman tuh, mau chatting. Terus malas mau ketik lama toh, kamu bisa tekan tahan tombol itu ada yang seperti speaker, ya, ada tombol seperti speaker. Pak Guru kasih tunjuk ya.
Nah, di sini kamu perhatikan, di sini ada tombol seperti speaker ya. Tapi kalau di ini tidak kelihatan. Kalau yang di laptop, yang ada itu di HP. Kalau perhatikan anak-anak, di situ ada speaker. Jadi anak-anak tinggal tekan tahan saja di situ. Yang ada gambar seperti mic itu, tahan, tekan tahan, anak-anak bicara. Kalau sudah selesai, tinggal kirim. Maka pesan yang disampaikan tadi itu melalui suara akan terekam oleh alat ini. Atau misalnya anak-anak mau mengucapkannya, tetapi di sini diminta untuk mencatat, bisa, ya toh? Ada itu yang lain yang namanya ada di ekosistem Google, di Google Docs. Di situ bisa nanti, dan itu biasa dipakai di televisi ketika anak-anak nonton. Ada orang yang berbicara, tapi apa yang dia sampaikan itu langsung tercatat di bawahnya tuh ucapan-ucapannya. Nah itu tadi pakai ini kecerdasan artifisial AI. Bisa ya? Nah sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang perintah, urutan perintah dan variabel yang membantu kita memberitahu komputer apa yang harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Dari poinnya tadi itu, komputer siap membantu kita, tetapi perintah kita kepada komputer harus detail, harus jelas, sehingga dia juga tidak pusing berpikir. Sehingga jawaban yang diberikan oleh komputer itu nanti bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, bisa ya. Nah, nanti pada kesempatan yang lain kita akan belajar bersama langsung menggunakan. Kalau sekarang Pak Guru hanya memperkenalkan dulu. Tetapi nanti apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi itu anak-anak bisa coba di rumah. Contoh tadi itu apa? Teman suratan apa namanya? Meta AI, ya. Nanti bisa tes di rumah atau tanya. Tolong buatkan saya 10 soal pilihan ganda beserta jawaban tentang materi makhluk hidup kelas 4 SD misalnya. Oh nanti dia akan bikinkan soalnya itu 10 soal pilihan ganda dan jawabannya sudah tertera di sana. Ya. Jadi tidak berpikir lagi. Tetapi catatannya kita manusia sudah dikarunia apa? Akal budi. Ya. Semua yang disajikan sudah mudah untuk kita bisa dapatkan, tetapi perlu juga kita saring baik. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang boleh kita pakai, mana yang tidak boleh. Ya. Jangan ditelan bulat-bulat. Bisa? Harus dicermati lagi. Nah, perhatikan di situ. Di situ pemrograman dasar. Dalam coding, yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan perintah. Perintah adalah instruksi yang kita berikan agar komputer melakukan tugas tertentu. Contoh tadi perintah tadi itu mau blok itu huruf-huruf yang ada dengan cara kontrol apa tadi? Kontrol A, ya toh? Seperti tadi Pak Guru kasih contoh, ya. Nah, yang berikut urutan langkah. Urutan langkah adalah rangkaian perintah yang harus diikuti agar hasilnya benar. Jadi kita harus memasukkan perintahnya itu dengan jelas sehingga komputer bisa mencari jawabannya dan jawabannya